Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Anak-anakku yang soleh dan solihah, jumpa lagi dengan pelajaran Al-Quran Hadis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.3 yang membahas tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Simak baik-baik, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, kita mulai dari ada berita yang mengejutkan tertanggal 13 Agustus 2020. Ini saya ambil dari okezone.com. Beritanya adalah sebanyak 297 remaja terpaksa menikah. Kenapa kok terpaksa menikah? Menurut Panitera Pengadilan Agama kelas 1B Lubuk Linggau, daerah Sumatera ya, mengatakan bahwa 297 permohonan dispensasi nikah ini didominasi oleh warga kota Lubuk Linggau. Peningkatan jumlah pemohon dispensasi nikah juga disebabkan berbagai sebab. Salah satunya faktor pengaruh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Kondisi ini membuat remaja semakin mudah mengakses hal-hal yang berbau porno dan lain-lainnya yang berpengaruh pada tindakan asusila. Jadi perkembangan IT, media sosial ini berpengaruh. Kalau kita tidak pandai-pandai menyikapinya, bisa-bisa kita akan terkena imbas dari efek negatifnya, mudah melakukan hal-hal yang keji, hal-hal yang di luar syariat kita. Ini yang harus kita perhatikan. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, dibalik adanya sisi negatif dari IT, seringkali muda-mudi melakukan ini ya. Sering terjumpai di mana, di kafe, di taman ya. Kalau ada dua orang lawan jenis berkumpul, ingat yang ketiga adalah setan, bukan saya tapi setan. Nah, tujuan pelajaran kita ada 4. Yang pertama, kalian dapat menyajikan, menganalisis, mengamalkan, dan menghayati apa yang terkandung dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, An-Nur ayat 2, dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Masuk pada materi inti Quran surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ada 2 poin di sini yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu kata zina. Kata zina pada awalnya berarti sempit. Zina dalam ayat ini ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan. Baik pria atau wanita itu sudah pernah melakukan atau sudah menikah dengan sah atau belum.
baik orang yang sudah menikah atau belum, kalau melakukan perbuatan di luar pernikahan namanya zina. Kalau lebih jauh lagi nanti ada namanya zina muhson dan zina ghairu muhson. Yang kedua adalah fahisyah. Apa itu fahisyah? Dapat diartikan perbuatan keji, yang berarti terlalu buruk atau di luar ukuran, mencakup segala masalah. Paling keji ini fahisyah, di luar batas kewajaran. Jadi kita diperintahkan wala taqrabuz zina, larangan ini ya, saya larangan bukan perintah, larangan, kita dilarang keras untuk mendekati zina. Kenapa? Innahu kana fahisyah, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Jadi mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Nah, ini berarti menandakan bahwa perbuatan zina ini betul-betul terlarang, betul-betul harus diwaspadai, sampai-sampai dibuat analog, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan seperti itu. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir ini ada sebuah kisahnya adalah sebagai berikut. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Jarir, telah menceritakan kepada kami Salim ibnu Amir dari Abu Umamah, bahwa pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi. Jadi suatu ketika ada seorang pemuda datang kepada Nabi. Waktu itu kondisi seperti ini ya, sedang ada ta'lim gitu ya. Kemudian pemuda itu bertanya, wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina. Nah, pastinya waktu itu yang mendengar kaget semua, melihat pemuda yang bertanya tadi, seraya berkata, diam kamu. Kemudian Rasul bersabda, dekatkanlah dia kepadaku. Maka pemuda itu mendekati Rasulullah dalam jaraknya yang cukup dekat. Lalu Rasul kembali bersabda, duduklah. Pemuda itu duduk dan Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Nah, coba bayangkan, siapa yang mau ibunya dizinai oleh orang lain? Tentu saya yakin tidak ada yang mau. Tidak cukup berarti sampai di sini. Pemuda ini bertanya lagi, maksud saya Nabi bertanya kembali, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu? Pemuda itu menjawab kembali, tidak, demi Allah, wahai Rasul, semoga diriku menjadi tebusanmu. Rasul bersabda menguatkan, orang-orang pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap anak-anak perempuan mereka. Nah, pertanyaan dan jawaban ini terus menerus berlangsung. Tadi yang ditanya ibunya, kemudian anaknya, lanjut kepada apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu, kemudian terhadap bibimu, dan pasti pemuda ini menjawab, tidak, demi Allah. Tidak ada yang mau kan ya, tidak ada yang mau keluarganya yang perempuan itu
dizinai oleh orang lain. Nah, ini hadis Nabi yang menjadi cermin bagi kita bahwasanya kenapa kita harus berbuat zina sedangkan kita sendiri tidak mau keluarga kita dizinai oleh orang lain. Maka dari itu jauhilah perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Saya akan langsung bacakan matan hadisnya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'min. Jadi kata Kanjeng Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman. Tidak mungkin orang yang berbuat zina itu punya iman ketika melakukannya. Kalau punya iman tidak mungkin kan dia berzina. Jadi ketika berbuat zina hakikatnya imannya hilang. Begitu juga la yashrabul khamra hina yashrabu mu'min. Orang yang minum khamr ketika melakukan minum khamr tadi tidaklah punya iman. Wala yashriku hina yashriku wa huwa mu'min. Orang yang mencuri, yang merampas harta orang lain ketika melakukan perampasan harta tidaklah punya iman. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kita harus senantiasa memupuk keimanan kita, mohon kepada Allah semoga iman ini ditetapkan di dalam hati dan dada kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang berita yang menyatakan sebanyak 297 remaja terpaksa menikah, seperti yang awal saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, apakah yang harus kita lakukan dalam menghindari dampak negatif dari IT, dampak negatif dari media sosial. Yang ketiga, siapakah sebenarnya yang berperan penting dalam menjauhkan diri kita dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Kumpulkan tugas tersebut di e-learning madrasah pada menu penilaian pengetahuan KI 3. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.